Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga atas nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bertemu di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi akan meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya mengajak, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mengerjakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya atas dasar ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah apapun itu ikhlas menempati kedudukan yang sangat penting. Ya. Menempati kedudukan yang sangat penting. Karena akan rugi seseorang yang tidak beramal. Beramal pun akan rugi. Ya. Kalau tidak didasari dengan rasa ikhlas. Nah, jadi keterkaitan dengan amal apapun, ya, ilmu apapun, amal apapun, ilmu, amal, kemudian ikhlas itu merupakan faktor yang sangat-sangat penting. Nah, untuk bisa seseorang tersebut mencapai taraf ikhlas, itu tentunya melalui proses. Dan proses tersebut tidak semudah kita membalikkan telapak tangan jreng begitu saja, tidak. Tetapi ini perlu belajar, dan belajar. Termasuk diantaranya adalah proses sholat khusyuk dan khudu. Seseorang tidak bisa serta-merta mengerjakan sholat khusyuk dan khudu, ya. Kalau bisa jadi itu kecuali menghadap setelah karena kehendak Allah, bisa jadi. Tetapi yang sering-sering itu sholat khusyuk dan khudu itu prosesnya cukup lama, ya. Jadi belajarnya cukup lama, karena khusyuk itu konsentrasi, ya, hati tertuju kepada Allah, ya. Jadi untuk bisa konsentrasi tentunya ini perlu belajar secara istiqomah. Bahkan, ya, sampai kapanpun kita belajar ini tentunya sampai akhir hayat.
Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita di dalam mengerjakan ataupun berbuat sesuatu nilai ibadah, minimal kita mengetahui manfaat yang ada di dalamnya. Insya Allah dengan kita mengetahui nilai manfaat yang ada di dalamnya, kita akan melaksanakan ibadah itu dengan baik. Mengetahui nilai amal ibadah yang ada di dalamnya bukan berarti ya, kita seolah-olah hanya berharap ya, pahala, tetapi kita mengharap itu dari Allah Subhanahu wa taala. Keterkaitan pahala itu memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengerjakan ibadah sholat misalnya, kalau sholat sendirian dibandingkan dengan sholat berjamaah itu akan berbeda. Ya. Bedanya apa? Bedanya kalau kita sholat berjamaah itu punya nilai 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah, hal tersebut tidak tampak di dalam realisasi ataupun wujud nyata. Itu merupakan suatu keyakinan. Jadi nominal 27 derajat itu tidak tampak, ya, tidak kelihatan. Itu adalah merupakan suatu keyakinan. Yakinlah kita bahwa dengan kita melaksanakan ibadah sholat berjamaah itu mempunyai nilai tambah 27 derajat. Walaupun toh itu tidak tampak, tetapi kita yakin dengan penuh keyakinan tersebut, makanya kita ada upaya untuk istiqomah di dalam amalkan ibadah sholat tersebut. Karena mengejar, ya, mengharap itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping kita harus mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Karena itu adalah penyemangat kita di dalam mengerjakan ibadah sholat. Nah, niat itu juga merupakan syarat yang sangat-sangat penting. Sahnya amal itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau kita melaksanakan niat ibadah, ya kita niati betul-betul ibadah. Dan kita berharap mudah-mudahan ibadah kita ini ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang saya sampaikan. Yang penting mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita nanti bisa mencapai orang yang betul-betul beriman, bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Menurut pandangan Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Kita tidak tahu, dan mudah-mudahan kita berdoa bisa menjadi orang yang paling takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.